Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Adi. Tentunya di video saya masih membahas seputaran asam lambung, GERD, dan juga anxiety disorder. Teman-teman, kembali lagi. Sambil memotivasi kalian, sambil berkebun, sambil ngerumput, biar tanaman saya nggak banyak hama. Nah teman-teman, di video kemarin saya sudah menjelaskan ataupun sudah berbagi salah satunya itu ciri-ciri sembuh dari penyakit asam lambung. Nah, mungkin di antara kalian sudah ada yang nonton ataupun belum menonton. Kalau yang belum menonton silahkan tonton di video sebelumnya teman-teman. Ciri-ciri sembuh asam lambung itu sudah banyak saya katakan, yaitu menurut pengalaman pribadi saya. Nah sekarang itu teman-teman, setelah kalian menonton video tersebut, kalian itu mungkin masih belum memahami ataupun masih sering menanyakan sensasi-sensasi yang kalian rasakan. Nah sensasi-sensasi ini teman-teman, sebenarnya teman-teman, sensasi ini itu timbul akibat dari beberapa faktor. Yang pertama itu dari lambung, terus yang kedua itu dari kecemasan ataupun anxiety-nya. Dan apabila kalau anxiety ini kelamaan, itu bisa menyebabkan yang namanya psikosomatis. Nah, penyakit psikosomatis ini teman-teman merupakan di mana penyakit pikiran ataupun kecemasan yang berlebih sehingga berefek ke tubuh. Nah, salah satunya itu teman-teman itu sering sekali tegang di area kepala ataupun area leher. Ini merupakan salah satu ciri ataupun sebab dari yang namanya psikosomatis. Nah, psikosomatis ini teman-teman, ini akibat kita terlalu sering berpikir, cemas, tegang, sehingga si pikiran ini ataupun kecemasan kita ini berefek ke tubuh kita. Jadi kalau kalian pengen pengen sembuh dari yang namanya rasa tegang di leher, rasa kaku di mulut, rasa kaku di muka, itu kalian harus mengurangi yang namanya kecemasannya. Nah, untuk mengurangi kecemasan ini teman-teman, kalian harus tahu dulu teman-teman, kecemasan ini merupakan sesuatu yang membuat kita tergesa-gesa, takut, was-was. Nah, lawan dari kecemasan yaitu ketenangan. Nah, yang perlu kalian lakukan, kalian harus tenang teman-teman. Kalian harus bisa mengontrol emosi, bisa mengontrol diri kalian, bisa mengontrol pikiran kalian. Nanti kalau kalian sudah tenang, sudah bisa mengontrol emosi, sudah mengontrol semuanya, nanti penyakit ataupun sensasi yang kalian rasakan itu yang diakibatkan oleh yang namanya psikosomatis, baik anxiety, itu akan hilang teman-teman, akan hilang dengan sendirinya. Nah, kalau kalian mau cara untuk menenangkan pikiran ataupun psikosomatisnya dari agama, kalian harus rajin-rajin beribadah, rajin berzikir, rajin berbuat baik. Karena dengan kalian berbuat baik, bersedekah, beribadah, maka pikiran kalian itu akan tenang. Dan ketika kalian tenang teman-teman, emosi kalian itu jauh lebih stabil. Nah, ketika emosi kita stabil, kita itu bisa mengontrol semuanya, dan ketika kita bisa mengontrol semuanya, maka hal-hal yang sering kita rasakan seperti tegang, seperti kaku, itu bisa sembuh dengan sendirinya. Nah teman-teman, memang penyakit anxiety disorder ini sangat kompleks, sangat rumit, sangat banyak. Saya juga dulu ketika mengalami anxiety, takut untuk bepergian. Kalau bepergian itu sering membawa minum, sering membawa minyak kayu putih untuk antisipasi kalau saya itu kumat di jalan. Bagi kalian yang pengen mencoba untuk bepergian, untuk keluar rumah, silakan bawa bekal terlebih dahulu untuk di awal-awal teman-teman. Karena dengan kalian membawa bekal itu mengantisipasi kalau kalian kumat di jalan. Ketika kalian kumat, itu kalian bisa minum dan bisa mencium bau aromaterapi dari minyak-minyak tersebut teman-teman. Nah, jadi penyakit asam lambung ini biasanya teman-teman
itu kalau kelamaan kita menderita penyakit asam lambung itu bisa menyebabkan namanya kecemasan. Nah, hampir 100% orang yang menderita asam lambung, teman-teman, itu menderita penyakit yang namanya kecemasan. Nah, ketika kecemasan ini terlalu lama, itu bisa menyebabkan psikosomatis. Jadi teman-teman, untuk menyembuhkan semua sensasi ataupun semua yang kalian rasakan itu, sebenarnya ada dua tahapan saja, teman-teman, untuk menyembuhkannya. Yang pertama itu masih saya sarankan untuk menjaga pola makan, karena sensasi lambung itu hampir 50% yang kalian rasakan sekarang ini, teman-teman, itu merupakan dari sensasi lambung, dan sisanya itu adalah sensasi dari kecemasan dan sensasi dari yang namanya psikosomatis. Jadi dengan kalian menyembuhkan lambungnya dengan cara yang seperti sering saya katakan, seperti menjaga pola makan, menjaga menu makan, menjaga jam makannya, nanti 50% sensasi yang kalian rasakan itu akan hilang. Dan ketika semua sensasi ataupun sebagian sensasi hilang, maka kalian akan lebih mudah untuk menyembuhkan yang namanya kecemasan ataupun penyakit psikosomatisnya. Nah, untuk menjaga pola makan sendiri, teman-teman, memang agak susah, agak ribet. Terkadang kita itu sudah benar jam makannya, tetapi menu makannya yang salah kadang-kadang, teman. Untuk kalau jam makan itu mudah kita untuk disiplin, teman-teman. Untuk setiap 4 jam sekali makan itu mudah bagi kita. Tapi untuk menu makan ini kita dituntut untuk pandai ataupun bisa memilih-milih makanan yang cocok dengan kita. Karena setiap penderita asam lambung itu beda-beda menu makannya, teman-teman. Ada yang cocok di kopi, ada yang bisa makan sambal, ada yang bisa makan asam, tetapi sebagian tidak bisa, teman-teman. Jadi kalian harus meriset sendiri menu makanan apa saja yang bisa membuat kalian kumat, makanan apa saja yang bisa membuat kalian kambuh. Nah, kalau makanan-makanan yang bisa membuat kalian kambuh itu kalian tinggalkan terlebih dahulu. Nanti kalau sudah baik kan, teman-teman, kalian bisa makan lagi, kalian bisa pokoknya bisa kalian lahap lagi semua makanan yang membuat kalian kambuh. Tetapi prosesnya itu agak lama, teman-teman. Kenapa agak lama? Karena kita itu butuh disiplin, butuh kesabaran. Jadi kalau kalian disiplin, kalau kalian sabar, nanti kalian akan mengetahui sendiri pantangan-pantangan yang tidak bisa kalian makan. Karena banyak di video-video orang itu tidak bisa makan sambal, tidak bisa makan sayur. Jadi kalian tidak perlu ikuti, teman-teman, saran-saran dari mereka. Yang kalian itu ikut itu kalian harus meriset sendiri makanan agar kalian itu tahu sendiri makanan apa saja yang bikin kalian kumat. Kalau kalian mengikuti pantangan-pantangan mereka, kalian itu nanti akan kekurangan gizi, akan kekurangan protein. Pokoknya kalian akan mal gizi lah, teman-teman. Karena dengan mengikuti pantangan orang lain, padahal kita bisa memakannya, membuat kita itu kekurangan banyak vitamin, banyak gizi. Jadi saran saya, teman-teman, kalian harus meriset sendiri makanan yang bisa kalian makan dan makanan yang tidak bisa kalian makan, agar kalian tidak mal gizi, agar kalian tidak kekurangan gizi dan protein. Karena tubuh kalian itu butuh energi. Karena teman-teman, orang penderita asam lambung itu energinya itu tergolong cepat habis karena sering berpikir keras, sering stres. Jadi wajar kalau orang penderita asam lambung itu mudah lapar, mudah cepat lapar. Jadi dia itu berpikir keras sehingga menguras energinya. Jadi kalian itu harus setiap makanan kalian itu jangan sampai kosong. Makanya setiap 4 jam sekali kalian harus makan, kalian harus pokoknya perut kalian itu harus terisi lah setiap 4 jam sekali, agar kalian itu energi kalian terisi terus. Untuk itu, teman-teman, kalian harus kalau kalian kekurangan gizi, protein, vitamin, kalian harus minum yang namanya vitamin. Nah, salah satunya itu yang saya sarankan dulu vitamin B kompleks, karena B kompleks ini bisa membantu kekurangan gizi kalian ataupun bisa memperbaiki saraf-saraf kalian yang rusak, agar kalian itu tidak goyang, tidak keliengan, tidak mengambang.
dan juga tidak seperti kapal, seperti orang yang ada di dalam kapal, teman-teman. Jadi teman-teman, kalian itu butuh proses, butuh kesabaran untuk sembuh dari penyakit asam lambung ini. Nanti kalau kalian sudah sembuh, kalian sudah bisa bekerja lagi seperti saya ini, mencangkul, bisa keluar rumah, bisa merantau, bisa melakukan hal-hal yang positif yang selama ini tertunda, teman-teman. Nah teman-teman, sebenarnya dari video-video saya yang sebelumnya itu sudah banyak metode-metode yang saya share, yang saya katakan kepada kalian, cara sembuh dari penyakit asam lambung ini. Mungkin teman-teman kalian itu belum paham saja, belum mengerti saja, tetapi tetap sabar teman-teman, karena tiada penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Tuhan menurunkan penyakit itu pasti bisa disembuhkan, teman-teman. Sabar saja, jalani saja. Nanti kalau sudah kalian mengerti ilmunya, mengerti semuanya, kalian akan sembuh sendiri, kalian akan bisa sendiri mengobati diri kalian, teman-teman. Saya dulu, teman-teman, cukup lama juga menderita asam lambung ini, selama 2 tahun. Bayangkan saja, selama 2 tahun. Jadi bagi saya pengalaman sembuh dari penyakit asam lambung ini sudah sangat matang lah, baik dari semua sensasi yang saya rasakan, cara penanganannya, cara mengatur jam makan, cara mengatur menu makan. Jadi saya pribadi, teman-teman, sudah sangat paham, tetapi untuk menjelaskan secara rinci itu kepada kalian itu agak susah, teman-teman, karena kebanyakan dari penderita asam lambung itu susah mengerti, karena konsentrasinya itu agak sulit, karena dia berfokus hanya kepada sensasi dari penyakit asam lambung itu sendiri. Nah teman-teman, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.